Boris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Boris, hari ini kita bertemu untuk melaksanakan pra-observasi pembelajaran dalam rangkaian supervisi akademik. Ya, Bagaimana Boris kabarnya hari ini? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya sehat. Sampai siang hari masih semangat ya Bu dalam memberikan pembelajaran kepada siswa. Betul Bu Didin. Baik. Nah Ibu sebagaimana Ibu juga tentu sudah mengetahui gitu ya bahwa kemarin sudah dijadwalkan untuk supervisi akademik gitu ya dari kurikulum Ya, dan memang itu sudah merupakan program gitu ya dari kurikulum untuk setiap semester agar dilaksanakan supervisi akademik dan tentu dengan rangkaian dimulai dari pra-observasi pembelajaran, kemudian observasi pembelajarannya dan terakhir nanti pasca observasi pembelajaran. ya. Nah, untuk kegiatan pra-observasi pembelajaran ini akan dilaksanakan hari ini, berarti sebelum observasi pembelajarannya nanti, gitu ya Bu. Iya. Nah, di bagian pra-observasi pembelajaran ini ada beberapa hal yang ingin saya ketahui. Yang pertama terkait jadwalnya Bu, untuk observasi pembelajaran, kalau tidak salah Ibu dijadwalkan hari Senin besok ya Bu? Betul. Baik. Hari Senin itu jam ke berapa dan di kelas mana Bu? Insya Allah pelaksanaan observasi akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 September 2024 di kelas 10 RPL reguler pada jam ke-9 dan jam ke-10 Bu Didin. Baik, berarti di kelas 10 RPL reguler gitu ya, di jam ke-9 ke-10 itu sekitar pukul 14.30 ya? Ya, Sampai jam terakhir berarti ya Bu, pukul 16. Baik. Nah, berarti kelasnya di sebelah mana ya? Untuk RPL reguler di lab RPL? bukan di kelas ruang 2 Oh, di ruang 2. paling atas di sana. Nah, baik. Berarti nanti untuk observasinya di ruang 2. Nah, adapun untuk tujuan pembelajarannya Bu. Untuk tujuan pembelajaran nanti Ibu di kelas 10 RPR reguler jam ke-9 ke-10 ini barangkali saya boleh tahu tujuan pembelajarannya apa Bu? Baik Bu, mengenai tujuan pembelajarannya ada beberapa hal yang akan saya sampaikan nanti pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Itu yang pertama, mampu menganalisis dari materi Syu'abul Iman yang di dalamnya ada definisinya, kemudian dalil-dalilnya, macam-macamnya, juga manfaat Syu'abul Iman. Tujuan yang kedua, para peserta didik mampu mempresentasikan materi ini, yaitu materi dari Syu'abul Iman. Yang ketiga, meyakini bahwa dalam iman ini ada cabang-cabangnya. Kemudian tujuan yang keempat, mampu membiasakan sikap disiplin, jujur, bertanggung jawab yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu Bu Lilin untuk tujuan pembelajarannya. Baik, jadi berarti tadi tujuan pembelajaran nanti Ibu di hari Senin di kelas 10 RPR reguler ini Ibu akan membahas materi tentang cabang-cabang iman ya Bu, atau Syu'abul Iman. Betul. Kemudian tujuannya peserta didik mampu menganalisis ya tentang Syu'abul Iman, terus bisa memahami tentang pengertian atau definisi iman dan juga dalil-dalilnya gitu ya Bu. Betul. Kemudian juga bisa mempresentasikan terkait yang dianalisisnya, dan terakhir bisa berperilaku ya terkait sikap, berarti di sini jujur tadi, kemudian bertanggung jawab, disiplin gitu ya, dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya Bu. Betul Bu Lilin. Baik. Nah, selanjutnya
untuk area pengembangan nih Bu, kan nanti di observasi pembelajaran ini tentu ada hal yang ingin Ibu kembangkan gitu ya dalam pembelajaran yang Ibu lakukan, dan itu juga hal yang sebenarnya sudah Ibu tulis di PMM ya, di perencanaan pembelajaran di PMM. Untuk area pengembangannya ini apa Bu? Baik Bu Ririn, setelah saya menyampaikan tujuan pembelajaran, langkah yang kedua adalah area pengembangan yang hendak dicapai. Nah, dalam hal ini ada instruksi pembelajaran, yakni upaya penjelasan yang terstruktur tentang konsep dan di sini aktivitas pembelajaran yang disertai dengan demonstrasi juga ilustrasi, juga memberikan contoh yang relevan dan konseptual untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran itu sendiri Bu Rini. Baik, berarti di sini area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan dalam pembelajaran nanti itu terkait instruksi pembelajaran gitu ya, bagaimana Ibu nanti bisa menjelaskan dengan bahasa yang mudah gitu ya, tadi saya dengar, kemudian juga bisa memberikan contoh modeling ataupun demonstrasi yang kontekstual gitu ya, terkait pembelajaran Syu'abul Iman ini supaya lebih bisa dipahami oleh siswa. Itu mungkin ya Bu. Betul Bu Rini. Nah, untuk indikator keberhasilannya dari area pengembangan ini berarti bagaimana Bu indikator keberhasilannya? Baik Bu Rini, untuk indikatornya yang pertama apabila saya bisa menjelaskan materi ini secara terstruktur terhadap peserta didik. Juga indikator yang kedua mampu memberikan contoh atau ilustrasi yang relevan dengan materi pembelajaran ini kepada para peserta didik. Mungkin ini indikatornya dua saja Bu Rini. Baik, berarti indikator keberhasilannya yang Ibu targetkan itu Ibu bisa memberikan penjelasan yang terstruktur dan bisa memberikan contoh yang kontekstual gitu ya. Baik, untuk bisa mencapai indikator keberhasilan tadi ya, untuk bisa berhasil gitu ya sesuai dengan indikator keberhasilan dalam area pengembangan ini, strategi apa yang Ibu rencanakan? Ya, yang saya pahami Bu Ririn, untuk mencapai yang ada dalam indikator keberhasilan tadi perlu adanya strategi. Betul. Ya, strategi yang dipersiapkan pertama memberikan penjelasan yang memang mudah dipahami oleh para peserta didik terkait pemahaman awal bagi peserta didik itu sendiri yang dilakukan dengan bentuk asesmen awal. Strategi yang kedua memberikan contoh yang konseptual dan relevan dengan apa yang dilakukan oleh para peserta didik itu sendiri. Untuk strategi yang ketiga, menyampaikan penjelasan secara terstruktur juga logis terkait perilaku yang dianjurkan. Mungkin Bu Ririn untuk strategi yang diharapkan mencakup 3 hal saja. Demikian Bu. Baik, berarti Ibu merencanakan strateginya ada 3 gitu ya. Ya. Nah, terkait dengan bagaimana nanti Ibu akan menjelaskan itu secara terstruktur, kemudian dimulai dengan asesmen awal terlebih dahulu gitu ya, tadi saya dengar, sehingga Ibu bisa menjelaskan itu sesuai dengan pemahaman awal siswa gitu ya strateginya. Kemudian Ibu juga akan memberikan contoh-contoh yang kontekstual dengan kehidupan sehari-hari peserta didik gitu. Kemudian yang ketiga tadi Ibu akan menyampaikan secara terstruktur dan logis gitu ya Bu. Baik, itu untuk strateginya. Nah Ibu, saya sudah dengarkan perencanaan Ibu terkait pembelajaran nanti di hari Senin. Nah tentu Ibu juga mungkin sudah menyiapkan administrasi pembelajarannya. Nah apa saja Bu administrasinya yang bisa Ibu kumpulkan dulu gitu ya kepada saya hari ini? Baik Bu, mengenai administrasi guru yang sudah saya siapkan
Di sini ada 3 buku kerja guru, Bu Ririn. Nah, yang pertama di sini ada buku kerja guru 1 untuk sekolah kita SMK Negeri Manujaya. Nah, ini Baik, ya di sini berarti kalender, prota-prosem dan lain-lain ya Bu. ya, Nanti saya lihat juga gitu ya terkait buku kerja satunya. Kemudian untuk modul ajarnya, baik Bu, untuk modul ajar di sini tercantum dalam buku kerja guru 2 untuk sekolah SMK Negeri Manujaya, dan ini tebal Bu Ririn karena di sini modulnya beberapa bab gitu. baik, kalau tebal ini tidak usah semua ya Bu, tidak usah untuk 1 semester, Ya, cukup yang dikumpulkan kepada saya untuk yang hari Senin besok aja. yang 1 modul Yang cukup ya, 1 Bu? modul untuk Baik yang Bu, Syu'ubul Iman ini. baik Bu, Nah ini sudah ditandai ya Bu sudah ya. ditandai. Baik, berarti kita ambil yang ini saja. Nah sampai sini berarti ya Bu ya. Ini yang dikumpulkan. Ini Bu, halaman bawahnya Bu. Oh, halaman terakhirnya. Baik. Ya. Ini modul ajarnya, nanti saya baca juga modul ajarnya. Betul. Nah, Ibu juga tentu punya salinannya ya, Punya. Ya. supaya nanti bisa saya baca. Kemudian kalau ada hal-hal yang misalnya perlu direvisi dari modul ajarnya gitu ya, terkait kesesuaiannya dengan area pengembangan yang Ibu ingin capai tadi, nah nanti saya sampaikan bisa di hari ini atau besok gitu ya Bu, sehingga sebelum nanti ke kelas kalau ada yang perlu direvisi bisa direvisi terlebih dahulu. Baik. Mungkin seperti itu ya Bu. Ya. Kemudian sebagai persiapan Ibu juga ada buku kerja 3 itu ya Bu. Ya, ini buku kerja 3-nya Bu. Baik, di buku kerja 3 ini daftar hadir siswa, pengayaan remedial juga soal ya Bu ya. Betul. Baik. Nah, terima kasih, ini dikumpulkan dulu gitu ya Bu untuk nanti saya baca terlebih dahulu. Nah, kemudian itu sebagai informasi untuk nanti observasi pembelajaran di kelas itu ada rubrik penilaiannya gitu ya. Nah, rubrik penilaiannya itu bisa Ibu ketahui seperti ini. Nanti saya akan sesuai dengan rubrik ini Bu, gitu ya. Untuk area yang diobservasinya apa, tadi kan instruksi pembelajaran gitu ya. Kemudian tadi Ibu juga sudah menyampaikan strategi pengembangannya gitu ya. Nanti akan saya tulis yang 3 strategi tadi Ibu yang sudah Ibu sampaikan. Nah, saya akan lihat apakah Ibu strategi yang Ibu rencanakan itu ada atau tidak gitu ya di pembelajaran Ibu pada hari Senin besok saat diobservasi gitu ya. Apakah itu sudah terlihat atau belum terlihat gitu, dan tentu nanti akan saya beri catatan pengamatan ya terkait hal itu. Kemudian untuk tambahan dari rubrik observasi ini sesuai yang tertulis di PMM gitu ya Bu, di sini untuk target perilaku yang sesuai dengan area yang dikembangkan oleh Ibu gitu ya. Nah, ini ada perilaku yang dianjurkan, juga perilaku yang perlu dihindari Bu dalam proses pembelajaran Ibu nanti gitu ya. Nah, sebagai contoh misalnya di dalam memberikan penjelasan yang mudah sesuai pemahaman awal peserta didik, perilaku yang dianjurkannya itu guru menjelaskan konsep disesuaikan hasil asesmen awal. Artinya berarti di sini nanti Ibu perlu membuat asesmen awal terlebih dahulu, yang melaksanakan asesmen awal terlebih dahulu, kemudian bisa memberikan penjelasan itu sesuai asesmen awal peserta didik atau pemahaman awal peserta didik. Kemudian ada perilaku yang perlu dihindari di sini, contohnya menjelaskan konsep yang sulit dengan istilah baru yang sulit dipahami. Nah, ini sesuai yang tertulis di PMM ya untuk area pengembangan yang Ibu ingin kembangkan. Nah, selebihnya bisa Ibu baca gitu ya. Ini terkait apa saja perilaku yang dianjurkan, juga perilaku yang dihindari. Silahkan, mungkin ini bisa dibawa oleh Ibu. Ya, terima kasih
Nah, itu mungkin Ibu sebagai tahap awal dari rangkaian supervisi akademiknya untuk persiapan nanti observasi pembelajaran. Nah, saya sudah dengarkan dan saya sudah lihat persiapan Ibu yang sudah cukup matang gitu ya untuk nanti, dan ini untuk administrasinya nanti saya baca dulu gitu ya. Kemudian kalau ada hal-hal lainnya nanti saya sampaikan melalui WhatsApp ataupun sebelum observasi pembelajaran dilaksanakan. Nah, mudah-mudahan nanti observasi pembelajarannya bisa lancar dan Ibu juga bisa melaksanakan pembelajaran sesuai area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan tadi gitu ya Bu. Dan mudah-mudahan kita diberi kesehatan gitu ya dan panjang umur gitu ya. Amin. Sehingga nanti bisa melaksanakan observasi pembelajaran ini. Amin. Itu mungkin Ibu, terima kasih sudah hadir di sini untuk kegiatan pra observasi. Nanti kalau ada hal-hal lainnya bisa kita diskusikan kembali ya Bu. Nah, baik, terima kasih Ibu. Kita hari di sini mungkin ya Bu ya. Nah, sampai jumpa di hari Senin nanti pukul 14.30 ya di ruang 2 di kelas 10 RPR reguler gitu ya Bu ya. Oke, mudah-mudahan saya dan Ibu bisa hadir tepat waktu nanti ya sesuai dengan jam pelajaran. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selanjutnya Ibu ada ke kelas lagi saat di sini Bu? Alhamdulillah ini jam terakhir Bu. Oh, sudah tidak ada jam lagi ya Bu ya. Oke, berarti bisa istirahat gitu ya atau mempersiapkan untuk ini lagi gitu ya Bu ya. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama saya bawa dulu ya untuk dibaca nanti. Boleh Bu. Baik. Ya. Arif Sakir, Reja Arif satu lagi. Rizky. Nah, sebelum ke bab 2, sebelum ke tujuan, Ibu mau nanya dulu materi yang Ibu kemarin. Bab 1 itu tentang apa? Kompetisi dalam kehidupan dan etos kerja atau nyebutnya kerja keras. Itu materi Ibu yang baru. Sekarang materinya bab berapa? Bab 2, yaitu tentang su'abul iman. Sebelum ke materi selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran di bab 2. Bab berapa? 2. Tujuan yang pertama perlu kalian catat. Nah, kita belajar di sini ada tujuannya, bukan hanya datang ya. Tujuan yang pertama untuk materi ini adalah menganalisis tentang su'abul iman yang mencakup 1. Pengertian. 1 apa? Pengertian. Yang kedua, dalil. Yang ketiga, macam-macam. Yang keempat, hikmah dan manfaat dari su'abul iman. Bisa dipahami tujuannya? Bisa. Dari yang sudah dibagi tadi dan semuanya akan presentasi ke depan sesuai materinya. Paham tidak? Paham. Silakan. Isikan dulu. Saya lihat sini. Nah, kalau ada yang nanya Ibu kenapa nggak pakai Ignokus, biar tahu kalian ya. Di zaman Ibu dulu ini pakai karton, namanya media pembelajaran. Nah, harus tahu kalian fungsinya. Apa fungsi media pembelajaran? 1, supaya pembelajaran dibuat lebih mudah. Ya. Tinggalin lah itu buka bukunya ya. Gitu. Yang kedua, insya Allah harus menarik daripada tidak memakai media. Dan kalau tahun kemarin itu pakai ini di kelas lain ya, yang sekarang kelas 11. Ini juga sama media pembelajaran. Iman, menurut bahasa berasal dari bahasa Arab. Bahasa apa? Arab. Amanah yu'minu imanan, yang berarti percaya atau membenarkan. Pokoknya mah percaya, ya kata iman. Menurut bahasa amanah yu'minu iman. Yang menurut istilah tasdikun bil qalbi
bil lisan wa amalu bil arkan. Meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Jadi ini ada 3 unsur. Pekerjaan hati meyakini 100%, dan lisan mengucapkan. Kita kan sahabat. Alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imanul anit qoribi Silakan dibaca. Iman itu iman itu 77 cabangnya, yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi pertanggungjawab. makan. Cung yang bisa menunjukkan makan. Silakan. Al-imanu bihi wa sab'una. Lengkap saja. Al-imanu sampai minal iman. Dibaca saja. Mau dibaca semua. Al-imanu bihi wa sab'una aw bi'un wa sittuna sab'atan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatu al-adha an tariqi wa haya'u subbatu minal iman. Sekarang ibu nanya rawi, Cung. Satu orang saja. Tunjukkan rawinya mana di sini. Cung, nggak ibu? Pak minta yang ngajar ibu tunjuk. Siapa nih rawinya? Imam siapa ya? Imam Muslim. Jadi jelas hadis ini lah. Karena ada berapa unsurnya? 3 SM. Yang harus kalian perhatikan matan atau isi atau konten. Sudah jelas kan? Subhat iman itu ada 7 apa? Dari mana angka ini didapat? Lihat definisi. Ada yang berkaitan dengan kolbi. Kolbi itu apa tadi? Ada yang berkaitan dengan apa? lisan, Ada dengan arkan. Apa itu arkan? Sekarang diklasifikasikan. Yang berkaitan dengan hati berapa? 30 30 apa? cabang Cabang iman. Yang berkaitan dengan lisan. 7 Yang berkaitan dengan perbuatan. 40 cabang iman. Sekarang jumlahkan formulasi. 30 tambah 7 30 tambah 40. 70 Ini jumlahnya ada 77 cabang iman. Sekarang poin 3 ada di sini. Lihat, macam-macam suabul. iman. Di sini tentu ada contohnya. Ya. Ada beberapa contoh. Mana yang termasuk kolbi? Berarti ranahnya di pilar iman. Rukun iman berapa? 6 6 atau 5? 6 Contohnya satu iman kepada siapa? Allah. Kalian tadi udah sholat dulu semua? Berjamaah ya? Nah, wudunya itu wudu termasuk sabul iman arkan ya. Perbuatan. Dan harus tahu nikmat wudu. Dengan berwudu, dosa-dosa kecil itu dikikis habis. Alhamdulillah. Aksi baiknya wudu supaya besar juga. Setelah wudu, duha, belajar dalam keadaan suci, sudah masya Allah. Nah, sebetulnya tarawih ini ada yang wudu, ada adus, ada tayamum, 3 yang kita lakukan setiap hari di sini. Wudu ini sebagai manifestasi bahwa orang itu beriman dan melakukan cabang iman berupa Perbuatan. Yang kedua, selain menegakkan Salat. ingat sholat ini amal yang nanti akan ditanya paling utama. Lulus ke sholatnya, lulus amal yang lain. Tidak lulus sholat, tidak lulus yang lain. Sholat itu sangat-sangat penting karena ini bukan perintah guru, betul tidak? Betul. Bukan perintah orang tuh, Tua. langsung perintah Allah. Aqimus
Teratur. Zakat. Ini berarti menegakkan sholat termasuk sa'nul iman akan bersedekah. Nah, misalkan di acara kelas ini ada yang sakit, ibu udah 4 hari teman saya nggak masuk, ini ada uang kas, nggak semuanya, misalkan nggak ambil 50.000 dia korban. Nah, berangkat menengok yang sakit, berarti orang yang menengok orang yang sakit itu, di situ orang sudah mempraktekkan dia itu melaksanakan punya iman yang kuat. Suatu iman berbuat. Jangan dalam hati, aduh, lebarnya tipis tadi dikeluarkan. Orang yang sedekah perlu dipahami. Subuh-subuh langsung didoakan oleh malaikat. Bagaimana doa malaikat? Ya Allah, mudah-mudahan ini hamba Allah yang sedang bersedekah, itunya apa dilipat gandakan rezekinya. Amin. Tidak ada orang yang sedekah terus jadi fakir, tidak. Itu kita ada kepedulian. Itu contohnya bersedekah. Dan sebaliknya kalau pelit, malaikat doanya beda. Mudah-mudahan hartanya rusak dan habis, tapi jangan pelitnya. Kita harus dermawan. Dan memang kalau pelit, jangan dermawan. Binekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Cukup satu kali. Ulang. Jangan waktunya. Nanti kalau ada waktu di itu lagu program belajar baca. Sila. Kami ingin mempresentasikan definisi iman dan soal iman. Perkenalkan, nama saya Sukom Tiarani. Perkenalkan, nama saya Salsa Gila. Perkenalkan, nama saya Najwa Maulida. Perkenalkan, nama saya Wulan Barani. Menurut bahasa, secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang yaitu amalan yang itu dimana yang berarti percaya atau membenarkan. Menurut Islam, tasdikul bil qalbi wa iqrarul lisani wa amalul bil arkan, yang artinya meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan dari tentang syu'abul. Saya Ketua Mahasiswawan. Saya Siti Fauji. Dari kalimat tentang syu'abul iman yang berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'u wa sab'una aw bid'u wa sittuna subhatan fa'abdulha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatul ada anit tariqi wal haya syubhatun minal iman. Hadis riwayat Rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah kira berkata Rasulullah SAW bersabda, iman itu 77 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi di jalan dan malu itu salah satu dari cabang iman. 3 contoh yaitu dari 77 iman yang paling utama yaitu mengucapkan lafaz la ilaha illallah ataupun lama wajib lama makhluk lama sudah lama wajib. Yang kedua ada yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan, dan juga malu itu salah satu dari cabang iman. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengakui dirinya beriman. Dan syu'abul iman ini dibagi menjadi 3 kategori. 1. Syu'abul iman yang berkaitan dengan qalbu atau hati. 2. Syu'abul Tulis aman. Alhamdulillah, samulih nabudin. Alhamdulillah. Saya juga alhamdulillah baik. Ya, kita mulai aja ya, Boris, untuk kegiatan percakapan pasca observasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Ais, kemarin alhamdulillah Ibu sudah melaksanakan pembelajaran di kelas dan saya sudah melaksanakan observasi pembelajaran di kelas Ibu di kelas 10 RPL 2 ya, kemarin di ruang 2. Nah, setelah dilakukan observasi pembelajaran ini, tahapan berikutnya adalah melaksanakan percakapan pasca observasi. Nah, ini tujuannya untuk merefleksi gitu ya, karena dari rangkaian kegiatan supervisi akademik ini diharapkan bisa menjadi refleksi untuk diri kita gitu ya sebagai guru demi peningkatan pembelajaran ke depannya. Nah, sebelumnya saya ingin tanya dulu, kemarin ketika melaksanakan observasi pembelajaran, ketika pembelajaran di kelas Ibu di observasi gitu ya, dan setelah melaksanakan pembelajaran yang di supervisi atau di observasi ini, bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah kemarin ketika kegiatan pembelajaran di kelas, saya senang sekali melihat anak-anak antusias walaupun dadakan begitu, tidak ada info dan jawaban. Tapi anak-anak, saya tanya, anak siap katanya. Siap bagi kelompok, siap. Buat apa ada bagi kelompok? Mungkin buat biar kita yang buat kelompok belajarnya beda-beda supaya ada pembelajaran berintervensi kata saya. Nah, bagaimana kemarin Ibu saksikan itu anak-anak walaupun dadakan tapi anak siap gitu, dan waktunya memang pas gitu, pas jamnya gitu, tidak meminjam jam orang lain. Dan anak-anak itu setelah saya lihat diajak berdiskusi itu memang asik gitu, dan walaupun media pembelajarannya sesederhana itu, bukan jadwal, dan itu juga bermanfaat. Jadi yang saya rasakan lebih semangat gitu ketika anak melihat oh sudah ada di media pembelajaran sedang melakukan diskusi. Dan insya Allah kedepannya pun akan saya lakukan berkali-kali untuk diskusi dengan materi berbeda. Dan ketika mengawal pembelajaran, sengaja kemarin saya melakukan apresiasi dengan materi yang sebelumnya, dan di akhir pembelajaran saya menyampaikan materi yang akan dibahas pada pertemuan berikut. Mungkin demikian. Baik. Jadi perasaan Ibu kemarin merasa senang gitu ya dengan antusiasme siswa gitu ya di dalam pembelajaran Ibu. Betul. Baik. Selanjutnya kita merefleksi terkait pembelajaran yang Ibu lakukan sendiri kemarin. Menurut Ibu sendiri bagaimana pembelajaran yang Ibu laksanakan itu? Apakah sudah memuaskan, sudah sesuai dengan target yang ingin Ibu capai atau bagaimana? Karena pembelajaran bukan hanya satu kali ya penting. Kalau merasa puas, saya jelas belum merasa puas, dan saya ketika melakukan kajian itu selalu diulang. Dan apresiasi bukan hanya satu kali. Tujuannya apa? Supaya anak itu lebih memahami materi, kemudian di setiap pembelajarannya itu tidak semua anak hadir 100%, Bu. Ada yang sakit atau kepentingan yang lain seperti di sini. Ketika saya mengulangnya itu dalam bentuk apresiasi, anak yang ketika pembelajaran tidak hadir kan jadi tahu. Adapun yang saya lakukan kemarin, menurut saya mulai dari tujuan pembelajaran, kemudian menjelaskan dan memberikan contoh sesuai urutan yang sudah direncanakan. Tapi kalau masalah kepuasan memang belum puas, dan tetap nanti juga setelah SDS akan saya lakukan pengulangan lagi terhadap materi itu sebelum melanjutkan materi berikutnya. Tapi kalau masalah prosedur itu langkah-langkah yang kemarin waktu pra ini diobservasi, sehingga saya lakukan itu walaupun belum maksimal, belum 100%, tapi saya sudah kejar itu. Mungkin demikian. Baik, berarti ada masih rasa tidak puas masih ada gitu ya. Kemudian Ibu merasa belum maksimal, tapi
hal-hal yang direncanakan sebenarnya sudah Ibu laksanakan. Betul. Gitu ya. Ya. Nah baik, kalau begitu Ibu, menurut Ibu sendiri yang masih perlu ditingkatkan itu dari pembelajaran Ibu dari segi apa menurut Ibu sendiri? Ya. Karena di tujuan pembelajaran itu harus ada mengimplementasikan dan menerapkan dari materi Sohbul Iman itu sendiri, di mana Sohbul Iman dibagi ke 3 kategori yang berkaitan dengan hati, berkaitan dengan lisan, dan berkaitan dengan harta dan perbuatan. Kan tujuannya tidak hanya menganalisis, memahami, tapi yang lebih penting adalah mengimplementasikan. Dan kedepannya selain untuk dipahami, dilaksanakan oleh siswa, untuk diri saya sendiri, karena materi ini bukan hanya dipelajari di sekolah, lulus dari sekolah ini pun harus tetap dilaksanakan. Jadi lebih ke implementasinya supaya yang 3 kategori ini dari materi Sohbul Iman itu sendiri ya bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari demi takur mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimana kalau orang sudah membiasakannya akan merasa apa ya yang belum saya lakukan. Misalkan anak atau siapapun termasuk saya, kalau sudah membiasakan misalkan membaca Al-Quran, dan membaca Al-Quran itu sendiri termasuk kategori Sohbul Iman yang dilakukan oleh lisan, ketika belum dilaksanakan pasti apa ya yang belum saya lakukan. Nah itu karena sudah dibiasakan tadi. Nah, tujuannya implementasi ini bisa dilakukan dan secara konsisten. Bukan hanya misalkan kalau malam Jumat kan baca Qurannya Yasin gitu ya, Kahfi. Ini bukan hanya itu, tapi ya Al-Quran yang 30 juz misalkan bisa dibacakan secara rutin, kemudian dipahami isinya, dan setelah dipahami yang berupa perintah dari Allah ya untuk dilaksanakan, yang dicegah, yang dilarang ya untuk ditinggalkan dan dilaksanakan secara rutin, konsisten. Jadi menjaga konsisten dalam melaksanakan. Mungkin seperti itu ya. Baik, berarti menurut Ibu yang masih perlu ditingkatkan itu dari implementasinya oleh siswa gitu ya berarti. Oleh semua, Oleh semua, termasuk oleh siswa dan juga oleh kita kita sebagai gurunya gitu ya. Betul. Baik. Nah, kalau dalam hal kemarin proses pembelajarannya gitu ya Bu, kan tadi Ibu merasa masih ada yang kurang gitu ya, atau belum maksimal gitu ya. Nah, menurut Ibu sendiri yang kan pasti selain yang belum maksimal itu pasti ada yang sudah baik gitu ya. Nah, menurut Ibu sendiri yang sudah baiknya apa gitu ya di pembelajaran Ibu, yang kurang maksimalnya apa gitu, seperti apa gitu Bu? Dan pembelajarannya Ya, dalam proses pembelajaran Dalam yang prosesnya. kemarin dilaksanakan. ya. Dalam proses pembelajaran yang kurangnya dulu kemarin melihat posisi duduk anak memang kurang rapih ya Bu. Dan saya membagi kelompok karena dadakan, jadi dibagi 4 itu sesuai barisan Bu. Ya. Tapi kalau misalkan kelompoknya 5 orang ya maksimal, itu saya rasa posisi duduk kemarin anak juga kurang nyaman. Tapi kalau melihat antusiasnya tidak berkurang Bu, cuma dari posisi duduk. Kemudian mungkin dari anak kemarin yang kurangnya itu karena sedang membuat rangkuman materi gitu ya. Kata saya gini, sudah dulu merangkum bisa dileman, tapi sekarang siapkan dulu untuk diskusi yang baik, dan diskusinya hasilnya akan dipresentasikan. Mungkin anak itu, saya sedang merangkum kok harus begitu, padahal materinya sudah disampaikan terus, cuma belum merangkum. Bagi anak mungkin ada yang merasa ini bawaan gitu ya, gitu. Padahal sudah saya sampaikan gitu. Kemudian kalau yang bagusnya, ya itu Bu, walaupun dadakan gitu, anak tuh siap dan untuk materi sebelumnya kan saya kaitkan Bu, di situ ada materi tentang komunikasi dalam kebaikan. Nah, di situ dalam unsur kebaikan menunjang untuk materi ini, salah satunya ada beberapa M di situ Bu. Yang pertama mengakhiri, mengakhiri,
berbicara dengan basmalah. Terus yang kedua menjaga konsistensi. Yang ketiga terus ilmu terkait. Jadi tidak berhenti belajar Bu intinya. Jadi punya semangat yang tinggi, insya Allah untuk anak-anak yang di kelas kemarin. Dan ketika ada yang misalkan kurang fokus, saya tegur, tapi masih nurut. Jadi alhamdulillah anak masih bisa diatur dan siap untuk belajar. Mungkin itu Baik. yang Itu saya berarti rasakan. dari segi siswanya gitu ya, Siswanya. dari segi siswanya Iya. antusiasmenya bagus, gitu kan, masih semangat dan siap belajar. Padahal udah sore kemarin itu ya, dari jam terakhir. Kemudian dari segi kekurangannya masih dalam hal pembagian kelompok gitu ya, mungkin Ibu kemarin Salah satunya. salah satunya membagi kelompok, kata Ibu masih berdasarkan barisan gitu ya, tidak berdasarkan kemampuan siswa misalnya ya, seperti itu. Baik. Nah, lalu dari segi, kalau tadi dari segi siswanya, kalau dari segi proses yang Ibu lakukan sendiri, kan yang direncanakan Ibu itu Ibu ingin diobservasi terkait instruksi pembelajaran. Kemudian Ibu merencanakan ada 3 strategi gitu ya kemarin. Akan pertama memberikan instruksi pembelajaran itu penjelasan dengan bahasa yang mudah gitu kan. Kemudian akan terstruktur dan logis, kemudian akan berdasarkan pemahaman awal siswa itu kan, kemudian akan memberikan contoh yang kontekstual gitu ya, yang direncanakan kan seperti itu. Nah, menurut Ibu sendiri, apakah hal-hal yang direncanakan tadi itu, yang kemarin rencanakan itu, yang barusan saya katakan itu, apakah semuanya sudah dilaksanakan oleh Ibu atau masih ada yang kurang dan perlu ditingkatkan menurut Ibu sendiri? Saya rasa, menurut saya kalau dilaksanakan sudah ya Bu, sudah dilaksanakan. Namun ada beberapa yang perlu penguatan. Itu aja. Ada beberapa yang masih perlu dikuatkan Kuatkan, dari iya. kalau dilaksanakannya Sudah. Ibu merasa sudah Sudah. dilaksanakan, tapi ada Perlu penguatan. perlu penguatan. Nah, baik. Yang perlu penguatannya itu kira-kira apa, Bu? Karena di kategori Sabul Iman terbagi 3 ya, materinya banyak. Tidak saya sampaikan semua kan, hanya beberapa saja. Mungkin itu terkait waktu yang terbatas. Ya, Baik, berarti dari dalam hal materi gitu ya. materi, penyampaian materi. Baik. Kalau dari strategi tadi, dari melaksanakan asesmen awalnya, menjelaskan berdasarkan pemahaman siswa, kemudian memberikan contoh yang kontekstual, menjelaskan dengan struktur dan logis, itu apakah masih ada yang perlu dikuatkan atau sudah gitu? Kalau melihat realita, anak-anak semangat ya Bu, antusias, karena insya Allah anak sudah paham materi itu. Untuk khusus bab 2 yang kemarin saya lakukan, mungkin sudah memenuhi itu Bu. Ya, dan kalau anak ditanya insya Allah bisa, udah paham gitu. Kecuali mungkin yang tidak hadir waktu pembelajaran itu. Mungkin demikian. Baik. Nah, berarti Ibu merasa bahwa pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin itu sudah bisa membuat siswa paham gitu ya, dengan instruksi pembelajaran yang Ibu lakukan, memudahkan siswa untuk memahami gitu ya dalam hal pembelajaran Syu'ubul Iman ini. Baik. Selanjutnya rencana Ibu ke depan, kan tadi masih ada hal yang kurang memuaskan gitu ya, masih Ibu rasa kurang maksimal gitu ya. Nah, untuk memaksimalkan hal tersebut, hal yang akan Ibu lakukan untuk perbaikan pembelajaran ke depannya kira-kira seperti apa, Bu? Mungkin salah satunya, selain menyampaikan mengulas materi tersebut, saya akan membahas poin-poin ya Bu, yang termasuk Syu'ubul Iman, baik di poin yang berkaitan dengan hati, yang berkaitan dengan lisan dan akal atau perbuatan, terkait waktu kemarin sangat terbatas. Jadi di pertemuan akan datang
insya Allah akan saya lakukan satu persatu yang belum kemarin sempat saya lakukan. Mungkin itu Ya. Berarti dari contoh-contohnya utamanya. jadi berarti Ibu akan memperbaiki di pertemuan berikutnya dengan memberikan contoh-contoh yang lebih kontekstual gitu mungkin ya. Ya kan belum sempat dibahas. Ya, dari yang belum sempat dibahas kemarin. Baik. Kalau dari segi strategi Ibu dalam melaksanakan proses pembelajaran, apakah Ibu merasa ada yang perlu ditingkatkan, kemudian untuk meningkatkannya apa yang akan Ibu lakukan? Bukan dari segi siswa gitu ya, tapi dari Ibu menyampaikan pembelajaran. Mungkin dari penyampaian yang dilakukan itu mungkin menambah memvariasikan metode saja. Baik. Metode. Dan karena ini materinya termasuk bukan eksak jadi tidak mungkin lepas dari metode ceramah, tapi tidak mendominasi. Saya padukan dengan metode tanya jawab atau diskusi. Jadi mungkin dengan berdiskusi anak tidak pasif, tidak pasif. Kalau misalnya ceramah saja anak mungkin merasa supaya diam aja, dan diam itu belum tentu memperhatikan sebagian. Jadi salah satunya memadukan atau memvariasikan metodenya saja di pembelajaran. Mungkin itu. Nanti Ibu kedepannya akan lebih memvariasikan metode dalam pembelajaran. Baik. Nah, untuk bisa memvariasikan metode pembelajaran ini, bagaimana rencana Ibu? Apakah misalnya perlu ikut pelatihan atau membaca referensi lagi tentang metode pembelajaran atau bagaimana? Selalu dengan membaca macam-macam metode yang lebih relevan gitu dengan materi. Dan sebetulnya Bu, selain membaca, karena ini materinya akidah akhlak gitu ya, bagaimana akhlak dan yang perlu diimplementasikan. Sebetulnya metodenya ada seperti yang berkaitan dengan lisan, udah aja mengikuti Rasul. Sudah melakukan semuanya, di situ ada metode keteladanan. Selain pembiasaannya ada keteladanan yang dicontohnya itu Rasul sebagai figur sentral. Mungkin seperti itu. Baik, berarti Ibu akan lebih banyak membaca lagi terkait metode pembelajaran, artinya akan mempelajari kembali gitu ya ke depannya, kemudian akan memberikan keteladanan gitu ya sebagai hal utama dalam memberikan pembelajaran kepada siswa gitu ya. Itu tentu harus diberi keteladanan oleh gurunya, mungkin seperti itu ya Bu ya. Metode keteladanan. Baik. Nah, Ibu, untuk selanjutnya mungkin saya akan menyampaikan umpan balik gitu ya terkait pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin. Saya di sini kemarin mencatat gitu ya beberapa hal dari pembelajaran yang Ibu laksanakan. Nah, tapi di sini bukan berarti saya menggurui atau bagaimana gitu ya. Ini hanya saya menyampaikan catatan gitu ya, hasil pengamatan saya terhadap pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin. Kemarin dari segi urutan pembelajaran sudah sesuai gitu ya dengan yang Ibu rencanakan di modul ajar. Kemudian saya mencatat Ibu membuka dengan salam, sudah meminta siswa memimpin doa, bahkan berdoa bersama gitu ya, dipimpin oleh Ibu sendiri Ya. Dan itu pasti sangat berbeda gitu ya dengan di pelajaran lain gitu kan, karena biasanya kan hanya siswa memimpin doa dengan teman-temannya, tidak ada doa-doa yang lain gitu ya, seperti yang Ibu laksanakan ya. Kemudian Ibu juga sudah memberikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran dan rencana materinya kemarin seperti apa, dan juga memberikan persepsi tadi seperti yang Ibu katakan dengan materi sebelumnya ya yang sudah dibahas serta keterkaitannya dengan materi hari itu.
kemudian ibu membagi kelompok. Hanya saja betul tadi kata ibu, membagi kelompoknya masih berdasarkan tempat duduk saja gitu ya. Jadi belum berdasarkan misalnya kemampuan siswa gitu ya, atau berdasarkan hal yang lainnya gitu ya, tidak dikelompokkan. Dan saya rasa hal ini karena sebelumnya ibu tidak melaksanakan asesmen awal pembelajaran gitu ya. Jadi berarti hal yang masih belum sesuai rencananya. Pertama, ibu belum menjelaskan langkah-langkah pembelajaran. Jadi di awal sebaiknya disampaikan terlebih dahulu langkah-langkah pembelajarannya nanti akan seperti apa sehingga siswa memiliki gambaran pembelajaran 2 jam ke depan itu akan apa saja yang akan mereka lakukan. Kemudian belum melaksanakan asesmen awal pembelajaran. Kenapa ini saya soroti? Karena di perencanaan itu ibu akan, di rencana kemarin itu ibu akan memberikan penjelasan itu sesuai pemahaman awal siswa. Berarti kalau sesuai pemahaman awal siswa artinya sebaiknya diberikan asesmen awal terlebih dahulu gitu ya. Ada asesmen awal terlebih dahulu sehingga kita sebagai guru mengetahui di mana siswa di titik mana siswa sudah paham. Jadi kita tak bisa mengelompokkan, tadi membuat kelompok juga bisa mengelompokkan siswa yang misal sudah paham dari segi mana, siswa yang masih belum paham. Nah sehingga dalam pemberian diferensiasi kontennya pun bisa disesuaikan dengan kemampuan awal siswa tersebut. Seperti itu. Kemudian ya ibu meminta siswa berdiskusi dengan materi atau konten yang berbeda, itu sudah bagus gitu ya. Berarti sudah ada pembelajaran berdiferensiasinya gitu ya. Sudah ada pembelajaran berdiferensiasinya dengan siswa berdiskusi tentang konten yang berbeda gitu ya. Ada yang definisinya, kemudian ada dalilnya, kemudian ada macam-macamnya dan ada manfaatnya gitu ya. Berarti sudah ada diferensiasi konten. Nah, kemudian yang saya lihat itu ibu menjelaskan materi sebelum siswa presentasi gitu ya. Jadi berdiskusi, kemudian ibu menjelaskan materi dan siswa presentasi baru berikutnya. Nah, saya pikir ini akan lebih baik kalau siswa presentasi terlebih dahulu. Jadi setelah siswa berdiskusi tentang tadi yang berbeda-beda, nah siswa presentasi dulu ke depan yang tentang definisi, kemudian tentang macam-macam soal iman, kemudian tentang hikmah dan juga tentang dalil, itu dipresentasikan dulu oleh siswa gitu. Dan kemarin itu kan medianya karton gitu ya, itu juga bagus karena yang media pembelajaran ya memang tidak harus selalu yang berbasis IT gitu ya, boleh-boleh saja gitu kan menggunakan media karton. Tapi ini hanya menurut saya ya, akan lebih baik jika si media karton ini justru digunakan oleh siswa gitu. Misalnya 4 kelompok itu diberi karton satu-satu, kemudian si siswa menyampaikan materi bahan untuk presentasinya gitu, hasil diskusinya itu di karton yang ibu bagikan, yang definisi, kemudian yang dalil dan lain-lain itu oleh siswa gitu kan, dituangkan. Jadi media siswa untuk menuangkan hasil diskusi, kemudian siswa mempresentasikan ke depan. Nah setelah itu baru ibu memberikan penguatan gitu ya, apakah yang dibahas oleh siswa tersebut sudah benar atau ada yang keliru atau masih ada yang kurang. Nah baru diberi penguatan setelah siswa melaksanakan presentasi. Nah saya pikir akan lebih efektif gitu untuk kegiatan pembelajarannya. Kemudian dalam hal
memberikan contoh kontekstual. Kemarin sudah saya dengar Ibu memberikan contoh kontekstual gitu ya, seperti yang direncanakan, yang dekat dengan siswa. Tapi ada yang ingin saya tambahkan gitu ya Bu. Kemarin sudah bagus memberikan contoh kontekstualnya, sudah hal-hal yang memang dekat dengan siswa. Nah, ada yang saya ingin tambahkan itu di dalil, kan waktu membahas dalil tentang syu'abul iman gitu ya. Kan ada 77 cabang iman, kemudian iman yang paling lemah ya, paling kecil, paling rendah itu yang menyingkirkan sesuatu yang menghalangi jalan orang lain gitu kan ya. Kemudian bahwa malu juga adalah sebagian dari iman, cabang iman. Ya, salah satu cabang iman gitu ya. Nah, itu belum kemarin dibahas gitu ya. Padahal saya rasa itu sangat dekat dengan siswa, apalagi terkait ini Bu, kalau zaman sekarang kan siswa kita namanya remaja itu mungkin rasa malunya itu sudah berkurang gitu ya Bu, apalagi remaja putri misalnya terkait penggunaan sosial media yang ya menampilkan foto-foto atau tingkah laku yang kurang baik gitu kan di sosial media, yang menampilkan aurat dan lain-lain gitu kan, seperti sudah terkikis rasa malunya gitu kan. Nah, akan lebih baik sepertinya kalau itu dijadikan sebagai contoh kontekstual bahwa rasa malu itu sendiri merupakan bagian dari iman gitu ya. Kemudian kemarin Ibu sudah menyimpulkan pembelajaran dengan siswa dan ada ice breakingnya juga menarik, ice breaking tentang pelajar Pancasila gitu ya. Itu juga bagus, sekalian menanamkan gitu ya kepada siswa, mengingatkan profil pelajar Pancasila itu apa saja, itu lebih mudah dengan dinyanyikan seperti itu. Kemudian Ibu juga sudah menyampaikan rencana materi selanjutnya dan bahasa yang Ibu gunakan juga sudah saya pikir mudah dipahami gitu ya oleh siswa. Kalaupun ada yang pakai bahasa Arab sudah Ibu dengan terjemahannya gitu ya, dengan terjemahannya sudah disampaikan. Yang mana? Yang sudah menggunakan bahasanya gitu. Ya seperti kemarin dalil kan berbahasa Arab gitu ya, tapi sudah disampaikan dengan maksudnya gitu kan. Ya. Kemudian yang belum itu dari segi refleksi, sepertinya belum ada refleksi seperti menanyakan bagaimana perasaan siswa hari itu gitu kan, apa yang belum mereka pahami gitu. Itu mungkin bisa ditambahkan di pembelajaran berikutnya. Ya. Siap. Itu mungkin Bu, kalau hasil pengamatan saya gitu, bukan menggurui gitu ya Bu, tapi ini hanya saling memberi masukan dari hasil pengamatan gitu ya, dari hasil pengamatan yang saya lakukan dalam observasi kemarin. Nah, selanjutnya Ibu setelah mendengarkan umpan balik dari saya, kira-kira rencana tindak lanjut Ibu selanjutnya akan bagaimana? Ke materi yang kemarin atau materi yang akan datang? Rencana ya materi yang akan datang aja, rencana tindak lanjut hasil observasi ini untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Nah, rencana tindak lanjut Ibu seperti apa? Ya. Yang pertama mungkin lebih ke mengingatkan siswa untuk lebih semangat lagi mengikuti pembelajaran. Pertama itu supaya muncul antusias yang baik gitu ya, dan paham akan manfaat dari yang dipelajari hari ini dan lebih ke penerapannya. Kemudian insya Allah akan saya lakukan yang Ibu paparkan barusan.
ketika berdiskusi tadi saya dengar dari ibu lebih baik anaknya melakukan diskusi dan mempresentasikan hasil diskusinya dulu, baru saya memberikan penguatan. Nah, kalau di pembelajaran lain sebelum diamati ibu, saya pernah lakukan. Iya. Ternyata hasilnya literasinya kurang. Iya. Nah itu Nah, literasinya kurang, karena literasinya kurang. Jadi ketika diskusinya kurang juga. Saya coba kemarin, saya sepintas jelaskan, baru anak diskusi. Jadi dia itu sambil menerapkan salah satu strategi mungkin dari itu. Nah, dan insya Allah ke depannya yang tadi memadukan metode tidak hanya ceramah, lebih ke tanya jawab, atau kalau yang aspek Al-Quran lebih ke demonstrasi, maksudnya mempraktikkan cara bacaan dalil-dalil, apalagi yang berupa mungkin seperti itu. ya, jadi untuk langkah kedepannya di rencana tindak lanjut, Ibu akan mencoba gitu ya, melaksanakan diskusi dan memberi penguatan gitu ya. Kalau terkait literasi, saya pikir Ibu bisa memberikan lebih banyak referensi lagi gitu untuk siswa, misalnya memperbolehkan siswa menggunakan media apapun gitu untuk mencari informasi. Jadi tidak hanya dari buku paket gitu kan, bisa dari media yang lain, bisa dari internet dan lain-lain. Ya, seperti itu untuk menambah literasi siswa gitu ya. Dan kalaupun literasi siswa misalnya masih kurang, justru peran kita lah sebagai guru nanti di bagian penguatannya gitu ya, memberikan penguatan kalau yang dibahas oleh siswa ternyata masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Nah baik Ibu, terima kasih itu untuk pasca observasinya, terima kasih. Dan ini ada lembar rencana tindak lanjut yang perlu Ibu isi gitu ya. Yang tadi sudah Ibu sampaikan itu perlu diisi di sini. Ini sebagai kesepakatan gitu ya di antara kita, kapan gitu kan rencana tindak lanjut ini nanti akan bisa dilihat lagi atau akan Ibu pelaksanaan rencana tindak lanjut ini, sehingga nanti ketika di PMM ya, seperti sebelumnya di PMM kan rencana tindak lanjutnya dilihat lagi, kemudian apakah rencana tindak lanjut ini Ibu laksanakan atau belum misalnya, seperti itu. Itu mungkin Ibu. Terima kasih sudah hadir di kegiatan percakapan pasca observasi ini. Mohon maaf apabila saya sebagai observer itu ya masih banyak hal yang kurang gitu ya di dalam proses observasi pembelajaran ini. Dan mari kita bersama-sama gitu untuk terus memperbaiki pembelajaran yang kita laksanakan. Nanti berarti di kesempatan lain saya yang akan meminta Ibu untuk mengobservasi saya yang dalam pembelajaran yang saya lakukan gitu ya. Insya Allah. Jadi kita saling mengobservasi gitu ya, dan saling memberikan umpan balik. Betul, insya Allah. Ya, mungkin seperti itu ya Bu. Selanjutnya berarti kita akan mengisi ini ya untuk lembar catatan pasca observasinya. Terima kasih Bu, kita akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.